Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, menurut saya Ustadz di video berikut ceramah jujur tentang Isa Al-Masih dan juga tentang Israel. Dia berkata bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Dan poin kedua, dia mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau yang kita sebut sebagai Yesus Kristus yang mampu mengalahkan Dajjal, yang mampu mengalahkan iblis. Nah saudara dalam Tuhan, mari langsung saja kita melihat videonya dan tekan tombol like dan tombol subscribe, dan yang penting share video ini supaya semakin mencerdaskan orang-orang di luar sana dan supaya semakin banyak yang terberkati. Berikut videonya. Makanya sering saya sampaikan begini, Yahudi Israel nggak mungkin kalah oleh kita. Jadi sederhanakanlah berpikir, netralkanlah emosi kita, jangan berlebih-lebihan, matangkan cara berpikir kita. Israel nggak mungkin kalah. Israel nggak mungkin kalah. Israel nggak mungkin kalah. Banyak orang yang mendaftar menjadi pengikut Dajjal, maka Dajjal disebut dengan gelar Al-Masih Ad-Dajjal karena dia akan menghapuskan keimanan. Nah lawannya Dajjal siapa? Al-Masih Al-Mau'ud, Al-Masih yang dijanjikan. Siapa? Isa bin Maryam. Itu lawannya nanti. Umar sempat izin sama Nabi, ya Rasul, kalau Dajjal muncul, izinkan saya menghunus pedang melawan Dajjal. Kata Nabi, kamu tidak akan bisa mengalahkan Dajjal. Nggak akan bisa. Mau sahabat apapun nggak bisa. Cuman satu yang bisa mengalahkan Dajjal, yakni Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Itu yang bisa mengalahkannya. Dan ini perkara iman. Wajib kita meyakininya. Jadi yakin bahwasanya Dajjal akan ada itu perkara iman. Yakin bahwasanya Nabi Isa lah yang mengalahkan Dajjal itu perkara iman, pasti terjadi. Makanya sering saya sampaikan begini, Yahudi Israel nggak mungkin kalah oleh kita. Jadi sederhanakanlah berpikir, netralkanlah emosi kita, jangan berlebih-lebihan, matangkan cara berpikir kita. Israel nggak mungkin kalah, karena kalau Israel kalah kiamat bu, nggak lama lagi. Nah ini yang harus kita pahami, Yahudi itu nggak mungkin kalah. Makanya bagus ibu-ibu sudah matang emosinya. Saya nggak kebayang anak-anak muda yang nonton kekerasan Israel terhadap Muslim jalur Gaza Palestina, mendidih darah kan? Mendidih nggak bu? Anak kecil digituin, ada yang putus kakinya kan begitu. Perempuan dianiaya, orang sholat digebukin, mendidih nggak? Mendidih rasanya. Untung kita sudah matang dan tua, bisa kita atas dengan istighfar. Nah bagaimana dengan anak muda? Begitu ditontonkan begitu, muncul heroismenya. Saya akan bela saudara saya di Palestina. Sebatas itu bagus. Orang nggak perlu jadi muslim untuk membela Palestina, cukup dia jadi manusia. Betul nggak kira-kira? Walau entah apa agamanya, kalau dia betul manusia, pasti dia akan membela Palestina. Karena itu kan kejahatan kemanusiaan. Tapi hati-hati dengan dimanfaatkan orang. Begitu semangat heroisme, ingin berjihad membela Palestina, lalu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Entah untuk kepentingan politik, entah untuk kepentingan ideologi, kelompok radikal kan, merekrut anggota pakai cara begitu. Atau untuk kepentingan motif ekonomi. Sini lu, kalau mau jihad bela Palestina nyumbang sekian. Orang kan karena demi Palestina nyumbang, padahal nggak nyampe kepada saudara yang di Palestina, tapi kepada kelompok jaringan tertentu. Kan banyak di Bandar Lampung beberapa tahun yang lalu yang kotak infak yang ratusan yang di rumah-rumah makan yang disita Densus 88, katanya untuk donasi, katanya buat zakat infak sodako.
ternyata untuk kepentingan jaringan teroris. Hati-hati. Ini saya ambil contoh sederhana. Nah, mengapa saya ingin ingatkan, Israel nggak bisa kalah kalau sekarang. Karena kalau dia kalah sekarang ya kiamat, nggak lama lagi. Nah, ini yang membuat kita harus berpikir bijak, berpikir normal. Kita peduli wajib, solidaritas harus. Itulah mengapa negara kita tidak pernah mendukung Israel kan. Indonesia dari zaman Soekarno, Pak Soekarno, Pak Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Jokowi tidak pernah mendukung Israel. Semua mendukung Palestina. Makanya kita bersyukur punya bangsa Indonesia, punya negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak pro kepada penjajah, tapi pro kepada yang terzalimi, yang terjajah. Ini penting. Tapi jangan sampai kita emosi yang berlebihan. Karena memang Israel nggak mungkin kalah, itu takdir. La tufsidunna fil ardi marratain. Mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi itu 2 kali. Nah, begitu mereka berbuat kerusakan yang kedua, yang sekarang ini, wala ta'alunna uluwan kabira. Yahudi Israel itu kata Allah, mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Sombong banget, ya iyalah. Siapa yang bisa ngalahinnya, Bu? Arab Saudi kalah, Iran udah ketar-ketir nih. Siapa yang bisa ngalahin dia? Negaranya kecil, tapi negara Arab tuh nggak ada yang berani secara langsung. Yang paling berani cuman Iran kan sekarang ini, berkonfrontasi kepada Israel. Mereka akan betul-betul menyombongkan diri. Nah, sampai Dajjal muncul. Setelah Dajjal muncul dan menjajah, semua bangsa-bangsa di dunia ini kalah sama Dajjal. Bukan cuman Indonesia, bukan cuman negara-negara di Timur Tengah. Amerika kalah, Amerika tuh kalah. Eropa kalah, Afrika kalah, Cina kalah. Yang paling hebat Dajjal itulah. Sampai kemudian Nabi Isa memimpin pasukan, Dajjal berhasil dibunuh oleh Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Termasuk dihukumnya umat Yahudi. Mereka nyumput di balik batu-batu ngomong, ada Yahudi di belakang saya, selesaiin. Nyumput di balik pohon ngomong. Baru kemudian mereka akan dihukum atas kejahatan itu. Oleh seorang ustadz di video tadi, ya, kalau boleh saya simak, ada 2 poin yang mau saya sampaikan di sini. Pertama, beliau mengatakan bahwa hanya Isa Al-Masih atau yang kita sebut sebagai Yesus Kristus yang mampu mengalahkan Dajjal. Dan kedua, ya, beliau menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Ya, kalau bangsa Israel dikalahkan, maka kiamat sudah dekat katanya. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga orang-orang yang selama ini tidak suka dengan bangsa Israel, bahkan beberapa waktu lalu ada orang yang mengutuk Israel, ya, semoga mereka menonton video ini dan mereka sadar bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang kuat, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan itu sejak zaman Alkitab, saudara dalam Tuhan, ya, karena bangsa Israel itu merupakan bangsa pilihan Tuhan, ya, terlepas dari mereka percaya Yesus atau tidak, ya, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Itu ditulis dalam Perjanjian Lama, ya. Nah, saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Saudara dalam Tuhan, di kesempatan juga saya mau berbagi beberapa hal terkait bangsa Israel. Saudara, kalau kita melihat dalam Alkitab, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya, sejak mereka diperbudak oleh Raja Firaun di Mesir, Tuhan memperhatikan mereka dan Tuhan tidak membiarkan mereka terus mengeluh, ya, dengan penderitaan yang mereka alami, sehingga pada akhirnya Tuhan mengirim Musa untuk membawa bangsanya keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan sediakan bagi mereka, ya. Saudara dalam Tuhan, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih mereka. Dan
Ketika Tuhan memilih bangsa Israel, saudaraku dalam Tuhan, kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa menyertai mereka, walaupun bangsa Israel ini dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Kadangkala mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kadangkala mereka meninggalkan Tuhan, bahkan tidak menghiraukan Tuhan, saudaraku dalam Tuhan, ya. Tetapi bagaimanapun Tuhan senantiasa menyertai mereka, Tuhan senantiasa menolong mereka, Tuhan senantiasa memulihkan keadaan mereka, Tuhan senantiasa memberkati mereka, mencukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan senantiasa ada bagi mereka, saudara dalam Tuhan. Ya, ketika mereka terjepit di pinggir Laut Merah, di mana bangsa Mesir mengejar mereka, dan di depan ada laut yang luas terbentang sehingga mereka tidak ada jalan dalam Tuhan. Ya. Jadi di situ pun Tuhan menolong mereka, Tuhan membelah laut dan mereka berjalan di tengah-tengah laut sehingga mereka lepas dari kejaran Firaun dan prajuritnya. Dan tidak hanya itu, sepanjang perjalanan dari Laut Merah ke tanah Kanaan, Tuhan menyertai mereka. Alkitab mencatat bahwa Tuhan ada bagi bangsa Israel di waktu siang dalam bentuk tiang awan dan malam hari dalam bentuk tiang api. Artinya bahwa siang dan malam Tuhan ada bagi bangsa Israel. Tuhan melindungi bangsa Israel. Tuhan menjaga mereka. Tuhan memelihara mereka. Tuhan tidak membuat mereka jatuh, saudaraku dalam Tuhan. Ya, bahkan dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Tuhan menurunkan mereka roti, saudara dalam Tuhan, sehingga mereka tidak mati kelaparan. Bahkan dicatat di dalam Alkitab, bahkan dalam sejarah, bahwa hanya bangsa Israel yang pernah makan roti yang langsung turun dari sorga, yaitu roti mana. Ya, itu langsung diberikan oleh Tuhan, saudara dalam Tuhan. Ya, tanpa dibuat oleh tangan manusia, tanpa dimasak oleh tangan manusia. Inilah uniknya umat pilihan Tuhan. Tuhan memelihara mereka, Tuhan menjaga mereka. Ya. Nah, apa yang boleh kita ambil dari sejarah singkat ini? Saudara dalam Tuhan, kita juga sebagai umat pilihan Tuhan, umat pilihan Kristus. Sebagaimana Kristus mengatakan bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita. Maka sebagaimana bangsa Israel dipelihara, dilindungi, kita pun dipelihara dalam Tuhan. Kita dilindungi oleh Tuhan. Tuhan ada bagi saya dan saudara. Ya, Tuhan ada bagi kita dalam segala keluh kesah kita, dalam segala persoalan kita. Jadi apapun yang menjadi persoalan kita saat ini, mari kita serahkan sama Tuhan. Ya, kadang-kadang secara manusia kita merasa terjepit, merasa susah, merasa tidak berdaya. Ya, kadang-kala dengan susah payahnya menjalani hari-hari ini, kadang kita mengeluh, ya, kadang kita marah dan segala macamnya. Tetapi bagaimanapun kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Sebagaimana satu lagu pujian mengatakan, aku berserah kepadamu juru selamat, aku berserah. Ya, kita harus berserah kepada Tuhan, apapun keadaannya. Ya, yakinlah, ketika kita berserah kepada Tuhan, di waktunya Tuhan, Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan pasti mendatangkan mujizat bagi kita. Ya, Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak begitu saja. Ya, Tuhan melihat tetesan air mata kita. Ya, ada lagu pujian rohani mengatakan bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Artinya bahwa doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan didengar oleh Tuhan. Dan kalau doa kita saat ini tidak dijawab oleh Tuhan, kita harus sabar, kita harus menunggu waktunya Tuhan. Atau mungkin doa kita tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Atau mungkin kita sedang diuji oleh Tuhan sehingga dia tidak langsung mengabulkan doa kita. Ada banyak hal kenapa doa kita kadangkala tidak langsung dijawab. Memang ada kalanya doa kita langsung terkabul. Ya, itu juga anugerah Tuhan. Tetapi jikalau kita berdoa terus sepertinya tidak ada jawaban, dalam Tuhan kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh meninggalkan Tuhan. Apalagi kita harus tetap kembali kepada Tuhan, percaya akan Tuhan, dan kita harus percaya bahwa di waktunya Tuhan pasti mendatangkan pertolongan bagi saya dan saudara. Sekali lagi, hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita percaya akan Tuhan, kita serahkan segala totalitas kehidupan kita kepada Tuhan,
segala perkara kita serahkan sama Tuhan, kita percayakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita libatkan Tuhan dalam segala masalah kita, dan kita juga harus taat akan firman Tuhan. Kita harus hidup dalam firman Tuhan, dan kita harus berjalan sesuai dengan aturan firman Tuhan. Maka yakinlah bahwa di waktunya Tuhan pasti mendatangkan kebaikan untuk membuat kita bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang dalam menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.